Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Aprilia, NIM 1912112627, kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan mapping tentang stroke. Yang pertama yaitu ada definisi. Stroke merupakan salah satu penyebab kematian terbesar. Stroke adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh terhentinya suplai darah ke bagian otak, berumur, dan sadar. Keadaan di mana sel-sel otak mengalami kerusakan karena tidak dapat pasokan O2 dan nutrisi yang cukup. Yang kedua yaitu ada anatofisiologi otak. Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Susunan saraf tepi fungsinya adalah menghantarkan informasi bolak-balik antara SSP dengan bagian tubuh lainnya. Otak merupakan bagian utama dari sistem saraf dengan komponen bagiannya adalah yang pertama itu cerebellum, dan brainstem. Yang ketiga yaitu ada anatomi berdasarkan darah otak. Arteri suplai darah ini dijamin oleh dua pasang arteri, yaitu arteri vertebralis dan arteri carotilis internal yang bercabang dan arteri sistematis membentuk circulus spicifici. B. Peredaran darah vena, yaitu kemudian ada klasifikasi. Stroke dibagi menjadi tiga, yaitu stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Yang kedua stroke ischemic, yaitu non hemorrhagic. Stroke ischemic dibagi menjadi 4, yaitu transient ischemic attack. Ada stroke lacunar, stroke ischemic thrombotic, stroke ischemic embolitik. Kemudian ada etiologi. Stroke terbagi menjadi 3 penyebab antara lain. Yang pertama trombosis cerebral, embosis cerebral, hemorrhagic. Yang selanjutnya yaitu ada faktor risiko stroke. Yang pertama hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, merokok, glykolik, peningkatan kolesterol, obesitas, aterosklerosis, kontrasepsi, riwayat keluarga, stroke, umur, stres emosional. Kemudian ada manifestasi klinis. Yang pertama itu ada gangguan pembuluh darah vertebrobasilaris. Yang kedua ada gangguan pembuluh darah karotil. Kemudian ada patofisiologi. Jika aliran darah ke setiap bagian otak terhambat karena trombus dan embolus, maka terjadilah kekurangan O2 ke jaringan otak. Kekurangan selama 1 menit dapat mengarah pada gejala yang dapat pulih seperti kehilangan kesadaran. Pada stroke trombolis atau metabolik, maka akan mengalami iskemia dan infart, atau metabolik maka akan mengalami iskemia dan infart. Proses patofisiologi yang mindasan mungkin salah satu dari berbagai proses yang terjadi dalam pembuluh darah yang memperdarahi otak. Patofisiologi dapat berupa keadaan penyakit pada pembuluh darah itu sendiri seperti ateroskllerasi dan trombosit, berkurangnya perfusi, gangguan aliran darah, ruptur vaskular. Kemudian ada komplikasi. Yang pertama itu ada peningkatan tekanan intrakarnial, 2 distrenia jantung, 3 kontraktur, 4 kejang akibat kerusakan atau gangguan pada listrik otak. Yang kelima itu ada malnutrisi. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pada stroke yaitu angiografi cerebral, elektroensefalografi, sinar tengkorak, CT scan, MRI, pemeriksaan fotosaraf, pemeriksaan laboratorium. Yaitu yang terakhir yaitu ada penasaran medis. Penasaran stroke hemorrhagic ada 2, yaitu terapi umum dan terapi khusus. Pada penata laksanaan stroke iskemik atau non hemorrhagic ini, pada terapi umum yaitu letakkan kepala pasien pada posisi 30 derajat kepala dada pada bidang, ubah posisi selama 2 jam,
ditunjukkan untuk berfungsi dengan memberi antipleretes seperti aspirin dan kegusan. Kemudian ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan pada mapping stroke ini yang pertama yaitu ada resiko difusi cerebral tidak efektif. SLKI-nya yaitu perfusi cerebral, kedekatan aliran darah cerebral untuk menunjang fungsi otak. Tekanan kranial menurun, refleks saraf membaik. Kemudian ada psikinya, intervensi utama manajemen peningkatan refleks saraf membaik, pemantauan tekanan darah, tekanan intrakranial. Yang kedua yaitu ada defisit perawatan diri. SLKI perawatan diri, kemampuan melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri, kemampuan mandi meningkat, mempertahankan kebersihan dan meningkat, minat melakukan perawatan diri meningkat. Psikinya dukungan perawatan diri, BAB atau BAK. Yang ketiga itu gangguan rasa nyaman, status kenyamanan, kebutuhan rasa nyaman dengan aman secara fisik, psikologis, spiritual, budaya dan lingkungan. Yang pertama itu kesejahteraan fisik meningkat, kesejahteraan psikologis meningkat. Yaitu ada psiki dari gangguan rasa nyaman. Intervensi utamanya itu manajemen nyeri, pengajuan posisi, terapi relaksasi. Yang keempat yaitu ada gangguan mobilitas fisik. SLKI pada gangguan mobilitas fisik adalah kemampuan dan gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Yang satu gerakan tidak terkoordinasi menurun, gerakan terbatas menurun, kekuatan otot meningkat, kelemahan fisik menurun. Psiki intervensi utama dukungan ambulasi, dukungan mobilisasi. Itu psiki dari gangguan mobilitas fisik. Kemudian ada gangguan menelan. SLKI-nya adalah satu status menelan, jalan makanan dari mulut sampai abdomen meningkat, kemudian mempertahankan makanan di mulut meningkat, refleks menelan meningkat, refleks lambung meningkat. Dukungan psikinya dukungan perawatan diri, makan minum, pencegahan asupan. Baiklah, mungkin sampai di situ saya menjelaskan. Mungkin sampai di sana saja saya menjelaskan mapping. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.